merias. Kubaringkan tubuh di atas kasur sembari menatap langit-langit di kamar. Tubuhku rasanya lelah sekali. Bukan hanya tubuhku, tapi juga pikiranku. Mataku terus saja menerawang ke atas. Memikirkan bagaimana kelanjutan karirku selanjutnya. Bagaimana ini? Pabrik tempatku bekerja mengalami penurunan produksi yang sangat drastis. Akibatnya banyak karyawan yang terpaksa harus dirumahkan. Aku salah satunya. Baiklah, namaku Lestari Dewi. Meskipun usiaku terpaut muda, terapis orang-orang biasa memanggilku Jeng Tari, mungkin karena profesiku sebagai perias pengantin. Saat ini usiaku masih 24 tahun. Aku belum menikah, orang tua pun tidak menyuruhku untuk cepat menikah. Nikmati saja dulu masa mudamu, itu katanya. Aku menekuni profesi sebagai perias pengantin sedari lulus SMK. Kebetulan sedari sekolah aku sangat menyukai dunia makeup. Tak ayal uang jajanku dulu sengaja aku sisihkan hanya untuk membeli peralatan makeup dan kosmetik lainnya. Berawal dari aku yang ikut ibuku untuk membantu tetangga yang akan bertunangan. Namun ternyata MUA yang sudah mereka booking dari jauh hari terpaksa membatalkannya tanpa alasan yang jelas. Mereka pun kebingungan sebab acara akan dilangsungkan beberapa jam lagi. Sedangkan di antara mereka tidak ada yang memiliki bakat merias. Aku yang mendengar keluh kesah mereka pun akhirnya mencoba menawarkan diri. Awalnya mereka ragu padaku. Namun karena waktu yang sempit dan sulit untuk mencari MUA lagi, akhirnya mereka pun memintaku untuk merias putrinya. Senyumku terpatri, aku pun gegas pulang untuk mengambil alat makeup seadanya yang kupunya. Berawal dari hanya iseng mencoba merias tetangga yang akan melangsungkan pertunangan, namun katanya hasil riasanku bagus. Hingga akhirnya orang tuaku pun menyuruh buka. Untuk mengikuti kursus merias, dibekali dengan semangat untuk terus belajar, aku pun terus melatih tanganku agar lihai dalam mempercantik para wanita yang ingin melangsungkan acara. Hingga akhirnya jadilah aku seorang MUA, tingkat kampung. Itu artinya hampir 4 tahun ini aku menjadi seorang perias. Menggeluti profesiku yang sudah aku sukai sejak sekolah dulu. Namun akhir-akhir ini job meriasku sepi. Jangankan untuk merias para pengantin, merias untuk acara-acara kecil lain pun sudah sulit kudapat, hingga keputusanku untuk bekerja di pabrik. Namun, baru saja sebulan bekerja, aku sudah terkena pengurangan karyawan alias PHK. Nasib, nasib, tok, tok, tok. Tadi makan dulu. Semenjak pulang kerja kamu belum makan, nak? Aku mengakhiri lamunanku sebab mendengar suara ibuku yang memanggil sembari mengetuk pintu kamarku. "Iya Bu, nanti Tari mau mandi dulu," ucapku kemudian menghela nafas dan sepertinya ibu mengerti sebab setelah itu tidak ada suara lagi. Aku memang sedang tidak nafsu makan. Jangankan untuk makan, bangun dari pembaringan pun rasanya aku enggan sekali. Bingung bagaimana aku mencari uang setelah ini. Apalagi sekarang adalah bulan Suro, di mana bulan yang dilarang untuk menggelar pesta, apalagi pernikahan, sangat tidak mungkin, jadi tidak mungkin juga ada yang akan memakai jasaku. Pening sekali rasanya, namun hingga kuputuskan untuk bangun dari tempat tidur untuk mandi lalu makan. Beres makan malam, kuputuskan kembali masuk kamar. Seperti tidak ada tenaga, jadi rasanya hanya ingin rebahan saja. Keluargaku pun sepertinya tahu dengan apa yang sedang aku rasakan. Jadi mereka tidak terlalu banyak bicara, mungkin takut mengganggu suasana moodku. Sibuk rebahan dan main handphone yang tak ada faedahnya, tiba-tiba saja ada nomor tak dikenal menghubungiku. Siapa ya? "Halo, assalamualaikum," ucapku. Kemudian dijawab oleh seorang perempuan di seberang telepon sana. Sepertinya sudah berumur. "Waalaikumsalam, Cak Ayu. Benarkah ini Jeng Tari? Seorang perias pengantin," ucapnya di seberang telepon. Suaranya benar-benar lembut. "Ya betul Bu. Ada apa ya?" tanyaku. "Begini Cak Ayu, anak ibu akan melangsungkan pernikahan seminggu lagi. Dan kata orang riasanmu itu bagus, bikin pangling. Apa kamu bersedia merias anak saya?" ucap ibu itu. Pucuk dicinta job rias pun tiba. Pikirku. Aku pun tersenyum. "Halo Cak Ayu, bagaimana?" ucapnya lagi yang mungkin heran karena aku tidak bersuara dan hanya senyum-senyum sendiri. Ya Bu, ya saya bersedia. Memangnya kapan ya?" "Tanggal 1 Suro. Pesta akan diadakan sangat meriah soalnya ini putri saya satu-satunya."
Jadi, kamu datang tepat tanggal 30 Masehinya ya? Ucap ibu itu. Aku sedikit kaget, bukankah sangat dilarang untuk melangsungkan pesta di satu suro? Tapi kenapa ibu itu justru ingin menggelar pernikahan anaknya di bulan itu? Sangat meriah pula, katanya. Maaf bu, bukankah satu suro itu dilarang melangsungkan pesta? Nanti terjadi apa-apa. Ucapku mencoba memberitahu, mungkin saja ia tidak tahu dengan mitos yang ada. Tak apa nak, itu kan hanya mitos saja. Jadi bagaimana? Apakah kamu bisa? Kamu tenang saja, saya akan membayar 5 kali lipat. Kalau kamu tidak bersedia, biar saya cari pria lain saja. Ucap ibu tadi. 5 kali lipat. Aku terbelalak mendengarnya. Tidak mungkin aku menolak durian runtuh. Apalagi keuangan di keluargaku sudah menipis. Kasihan jika keluargaku hanya mengandalkan bapak yang hanya seorang buruh tani dan mbakku yang kerjaannya pun tidak lebih baik juga dariku. Aku harus menyanggupinya. Baik bu, saya bisa. Ucapku dengan semangat. Baiklah, nanti kamu datang ke sini. Dan kamu harus sampai sebelum malam hari ke kampung Cimelati di kaki Gunung Lawu. Ucapnya. Jauh sekali, Bu. Jawabku. Ya ampun, jauh sekali. Dan bagaimana mungkin ibu itu bisa tahu tentang aku? Bukankah banyak MW yang lebih terkenal? Kenapa? Tak perlu khawatir. Sekarang kamu sebutkan nomor rekeningmu. Ibu akan mengirim uang sebagainya. Lagi dan lagi aku kaget. Baru kali ini ada orang yang mau main DP sedangkan belum kenal. Tanpa pikir panjang, aku pun langsung mengucapkan angka demi angka nomor rekeningku. Bagaimana? Apa sudah sampai uangnya? Ucap ibu itu setelah aku menyebutkan nomor rekeningku. Lagi dan lagi aku tak habis pikir, cepat sekali ya. Aku langsung mengecek saldoku di ponsel yang satu lagi. Dan benar saja ada uang masuk senilai 2 juta. Sungguh di luar dugaan. Ya bu. Sudah masuk. Ya sudah, jangan lupa ya. Dan jangan sampai telat karena malamnya akan ada prosesi siraman. Baik bu. Telepon langsung dimatikan. Dan aku pun telah menyanggupinya. Mau bagaimana lagi? Uang DP sudah berada di rekeningku. Tak mungkin aku menolaknya. Lagi pula nanti aku tidak datang sendiri. Reni pasti menemaniku. Ya, Reni adalah sahabat setiaku. Dia selalu menemaniku saat aku ada job merias. Dia sekedar membantuku, entah untuk mengukur gaun atau yang lainnya. Setelah ini, aku harus mengabari Reni. Halo Ren, aku ada job nih. Ucapku menelpon Reni. Job apa antar? Yang rias lah. Apaan lagi coba? Kapan? Satu suruh nanti.